Makanya ini pengalaman-pengalaman di El Sadik yang saya nggak tahu apakah ini sisi gelapnya mungkin ya. Tapi memang dari dulu El Sadik itu seperti itu ya. Ada pengalaman-pengalaman yang dimana saya itu harus menafsir ini pengalaman saya itu ketuhanan atau kesetanan. Ini Tuhan atau setan. Jadi saya harus melatih diri saya karena saya nggak bisa belajar ke orang lain. Saya tidak punya guru yang kepada saya tanya, Mas, ini bagaimana? Ini Tuhan atau bukan yang bicara kepada saya? Tidak bisa. Karena dulu ketika saya bilang ke dia, Mas, sepertinya saya tergerak atau dipanggil untuk full time gitu ya, atau pelayanan. Dia bilang, bukan, kamu tidak terpanggil. Bahkan ketika saya mulai sharing beberapa materi El Sadik ke dia bilang, kamu itu jangan keluar-keluar gitu. Kamu tuh diam saja. Apa yang kamu omongkan itu sudah lama ada. Kamu tuh bukan membahas hal yang baru gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bahkan menantang. Intinya begini, kamu itu bukan diutus oleh Tuhan, titik. Kalau kamu diutus oleh Tuhan, maka satu saja orang ada yang percaya padamu. Nah, posisinya waktu itu adalah tidak ada yang percaya padamu. Jadi terbukti kamu tidak diutus Tuhan. Seperti itu. Makanya ekstrimnya, ini walaupun ini di tanggal 20 Januari 2019 gitu ya. Kemudian ada Yang Mulia, yang biasa seperti Yang Mulia ini melakukan dakwaan kepada saya dan El Sadik. Jadi posisinya, ini aku nggak tahu apakah saya sudah cerita ke banyak orang. Karena yang tahu ini kan hanya tim inti ya. Jadi posisinya mirip seperti saya tadi melihat Bu Rektor tadi melakukan dosanya. Jadi beliau ini, Yang Mulia ini mendakwa saya. Kemudian ada Yosua Hamasiah di depannya. Nah, pihak ketiganya ada Bara. Nah, tanggal 20 itu Bara tidak tahu ini siapa, itu nggak tahu. Seingatku ya. Karena waktu itu kami hanya chatting atau apa, tidak ada rekaman seperti ini. Dulu belum begitu banyak. Jadi seingatku dia tidak bilang nama. Ada orang gitu aja. Ada orang yang mendakwa saya secara legal ground. Saya dan El Sadik gitu ya. Kemudian ya entah kenapa Bara diberi visi itu, dan bahkan bukan hanya diberi visi, dia hadir di dalam doa dakwaan itu ya. Jadi ketika dia mendakwa saya dan El Sadik, kemudian Yosua masanya bilang ke Bara, piye Bar, omonganmu piye, pendapatmu piye. Nah, kebetulan Bara dan Ayu sudah lama ya, aku nggak tahu sih, setahun 2 tahun lah bersama saya, ikut bepergian beberapa kali, dan tentunya mengalami hal-hal yang berat gitu ya, mendekati urusan nyawa gitu. meh matilah intinya, banyak peristiwa seperti itu. Nah jadi dari situ dia membela diri lah intinya begitu. Nah ketika saya mendapatkan cerita itu, saya paham kenapa tanggal 20 Januari. Karena tanggal 19 Januari itu ET ini sesat. Dia bernubuat palsu. Karena bernubuat palsu maka dia pantas mati, kira-kira begitu. Ini tafsir saya ya. Nah kemudian di tanggal 20 Januari itu muncul kepribadian saya yang galak itu muncul. Saya seperti kepenuhan, terus saya bilang begini. Ini orang Yang Mulia ini maksudnya. Ini orang kok ya, semakin lama dibiarkan kok semakin lunjak gitu ya, lancang lunjak. Nah kemudian saya mengucapkan kayak mandat gitu. Ya sudah kalau gitu mati saja. Jadi itu hanya sekian detik ya, kepribadian itu muncul sekian detik. Kemudian sesudahnya saya malah mikir gitu, waduh, berarti ini ada dakwaan serius, karena Bara bilangnya kan sesuai legal ground. Kenapa sesuai legal ground? Karena dia anggota El Sadik juga, pernah di grup El Sadik lama sekali dari awal ya. Jadi ngerti bagaimana saya menyusun legal ground, tuh ngerti sejarahnya, ngerti prosesnya, ngerti caranya. Dan karena dia memantau ya grup El Sadik. Nah kemudian
Dia merasa punya hak, punya kebenaran gitu. Dengan legal ground itu kalau saya ngomong A tidak terbukti, berarti saya bernubuat palsu. Nah, hukuman nubuatan palsu dalam kitab kan mati gitu. Jadi itu kan Januari. Jadi ketika Januari itu aku mikir, iya sih. Ya siapa tahu aku bernubuat palsu gitu ya. Nah, kemudian sebelum itu sebenarnya saya sudah meminta tanda kepada Tuhan ya. Karena waktu itu saya menantang Tuhan yang nggak jelas ini kalau mengutus saya, kok saya kuliahnya bukan teologi, panggilannya pelayanan, lalu saya menantang, kamu itu jadi Tuhan kok nggak jelas ya? Kalau kamu itu Tuhan yang jelas, pilihlah gitu. Kamu tuh memilih saya jadi dosen atau saya full time pelayanan di El Sadik gitu. Dan waktu itu posisinya adalah ini sebelum 2016 ya, jadi sebelum saya punya tim, belum ada kalian-kalian ini gitu ya. Belum ada plan pelepasan. Mungkin 2015 2014 ya. Jadi saya nggak mencatat, saya nggak setertib itu dulu. Intinya saya menantang, kalau kamu itu Tuhan yang jelas ya tutuplah salah satu. Kalau saya harus kuliah S2 di situ, terus kemudian saya ngurus pelayanan, saya nggak sanggup. Saya ngomongnya begitu. Saya hanya sanggup mengerjakan salah satu. Karena saya merasa keberatan gitu ya. Ini terlalu berat bagi saya kalau harus saya kerja terus melayani gitu. Jadi karena nggak ada orang, apalagi ada bukti ya, jadi belum ada bukti kuasa pelepasan di El Sadik, belum ada. Jadi kan waktu itu saya merasa hanya punya teori, dan orang juga seperti itu, kamu tuh hanya punya teori, kamu tuh nggak menyentuh hidup orang gitu. Dia omongkan langsung ke saya. Jadi waktu itu saya merasa yakin gitu ya, karena saya juga ragu dengan panggilan El Sadik. Ketoknya El Sadik ini yang salah tuh, apa yang selama ini saya alami dengan El Sadik ini salah. Harusnya yang ditutup El Sadik, saya akan aman di dalam karir saya, kuliah saya. Begitu kepercayaan diri saya begitu. Makanya saya berani nantang kan. Karena waktu itu sampai sekian tahun El Sadik itu gunanya apa juga saya merasa nggak berdampak gitu. Walaupun saya punya pergumulan harus dilakukan, tapi saya nggak merasa berdampak. Ditolak kemana-mana, saya nggak punya tim gitu. Makanya saya pede, kalau saya nantang pasti Tuhan ini, karena di Tuhan yang asli ya, mesti akan menutup El Sadiknya gitu. Pede saya gitu. Karena dari senior-senior saya kerohanian juga mengatakan yang sama, El Sadik itu karena kamu sakit hati saja kepada kami, maka kamu bikin onar dengan segala ajaranmu lah. Ternyata Tuhannya yang bersama El Sadik yang mengutus saya ini tidak sesuai harapan saya. Yang ditutup bukan El Sadik, malah karir saya yang ditutup itu. Bahkan dulu saya pakai ijazah S1, saya mau ngelamar di SMA warga, didahului teman saya kuliah S2, kan nggak play banget itu. Jadi seakan-akan, artinya aku dihalangi dari segala sisi, dihalangi. Jadi kalau waktu itu saya diterima di warga, saya jadi guru fisika gitu ya. Saya nggak full time pasti karena kerja. Jadi hal itu pun dihalangi gitu kan. Artinya Tuhan yang bersama El Sadik ini powernya real gitu. Nah makanya sisi gelap pemuritan yang saya bergumul adalah, kalau Tuhan yang dialami oleh para guru dan para murid dalam suatu komunitas pemuritan, kalau Tuhannya itu tidak seperti ini kuasanya, berarti ada sisi gelapnya, ada KW-nya. Nah, saya bilang tadi di judulnya di brosur adalah sisi gelap itu dosa, berarti ada dosanya. Nah, gitu. Jadi kalau Tuhan yang kita alami kelihatannya omdo, hanya omong saja, tidak punya kuasa, nah berarti diduga hidup pemuritan kita adalah ada dosanya, ada sisi gelapnya, berarti ada dosanya. Nah dosanya apa? Itu yang selalu jadi pertanyaan. Kalau